Nah, terus nanti cara melakukan permasalahannya melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dulu. Atau langsung dicarikan budak. Nanti stabilkan identitas, terus validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, saya di sini tidak akan mempraktekkan, dan itu kita di lain kesempatan akan membuat komunitas praktisi. Kita akan membuat kelompok belajar, misalkan membuat kesepakatan kelas sampai ke keyakinan kelas. Terus kita bisa praktek cara memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti itu bisa dilaksanakan di lain kesempatan. Next, ini terakhir kalau nggak salah ya. Next lagi. Refleksi dulu Pak, jangan. Oke, oh iya, terima kasih. Nah itu mungkin pemaparan saya tentang budaya positif. Intinya dari saya, dari materi awal sampai akhir, untuk menciptakan budaya positif di SMP Negeri 73, saya berharap saya mengajak ibu bapak guru untuk tidak melakukan tidak selalu memecahkan masalah pada siswa itu, tidak selalu dengan menggunakan hukuman dan atau misalkan gunakanlah yang tadi itu ya, kita harus gunakan segitiga restitusi. Kita ciptakan guru itu harus bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi jangan buatlah murid kita itu sama ngomongnya murid orang, buatlah murid kita itu senyaman mungkin di sekolah kita, biar motivasi dari dalam dirinya tergali, gitu ya, nilai dia punya. Kalau kita sekolah siang, kita kan sekolah siang, tapi baru datang terus, selalu datang, komodo aja, berarti motivasinya sudah tertanam dia. Nah, bagaimana ibu bapak menyelesaikan masalah siswa-siswa yang jarang masuk, dia selalu bermasalah? Nah, itu nanti gunakan segitiga praktek segitiga restitusi. Begitu, mungkin demikian pemaparan dari saya. Ada tambahan mungkin dari ibu, tahu gimana? Ini jangan dulu ditutup ya. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf karena ini juga dadakan, dan ini padahal materinya sudah dari beberapa minggu, tapi membuat ininya sangkuriak. Jadi mohon maaf sekali. Saya belajar dan harus belajar dan tetap harus belajar untuk biar kita bersama-sama tergerak dan menggerakkan kita untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basar, subhanallah, sangat bermanfaat sekali ya. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari Ibu Risa Marisa SPD MPD terkait program budaya positif. Pada Ibu saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Basar, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Basar. Alhamdulillah kita punya calon narasumber ya. Bapak Ibu bisa kan tadi berdiri seperti Pak Basar di depan? Berdiri doang mah bisa ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Kita kalau ditanya sih memang moal ya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, mau nggak mau kita tidak memiliki pilihan harus, maka kita pasti bisa. Percaya nggak? Percaya. Saya yakin. Buktinya adalah Pak Basar. Tadi kalau Bapak Ibu memperhatikan uraian beliau, di awal beliau ikut CGP itu apa? Selain ada motivasi dalam dirinya sendiri, ya, karena sebenarnya niat utamanya mah pengen PPG gitu kan. Tapi kan itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan itu tergerak. Kalau untuk mau mengikuti sesuatu, Bapak Ibu harus tergerak dulu tidak? Iya kan? Minimal ayah minat, naon sih eta gitu kan. Nah,
masalahnya tujuannya mau apa sah-sah aja. Itu hanya diri kita yang tahu. Betul tidak? Ya. Dan tidak juga merugikan orang lain. Lalu kemudian ada salah satu niat beliau di awal adalah merasa bahwa ilmu pedagogi saya kurang karena di ISPI gitu ya, karena lebih ke praktis sehingga mau proses belajar. Dan wadah yang digunakan untuk proses belajarnya itu juga alhamdulillah yaitu program guru penggerak, begitu kan? Sebetulnya itu yang menggerakkan pada saat kita sudah tergerak, pada akhirnya percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu akan digerakkan oleh Allah. Pada saat kita punya niat baik, maka niat baik itu niatkan benar-benar tulus karena kebutuhan kita dan ingin bermanfaat buat buat siapapun di sekitar kita. Misalkan Pak Basar mau PPG, yang manfaat dari PPG itu dirasakannya oleh diri Pak Basar sendiri atau tidak? Siapa? Keluarga. Dan Allah akan mendengar itu sebagai sebuah doa. Percaya nggak Bapak Ibu? Sok apa yang sudah Pak Basar alami, mulai. Dan orang mah mulungan ilmu teh tibatur pengalaman itu kita bisa jadikan pembelajaran buat diri kita sendiri ya. Setuju nggak? Nah, alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih Pak Basar. Ini Bapak telah memberikan pembelajaran pada kita hari ini terkait dengan materi ini. Bapak Ibu, kalau boleh jujur, ini gitu dah sebenarnya mah kapaksa, werenangnya sudah diarahkan, ada undangan. Komo, Bu Yuli dan Bu Rita luar biasa, mereka adalah TU gitu ya. Kependidikan, tepuk tangan dulu buat Bu Rita dan Bu Yuli. Yang pastinya juga kesini kita Uli ikut. Meskipun di TU tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau memang berjodoh terus di TU atau bahkan bisa menjadi tenaga pendidik atau dosen sesuai dengan cita-cita mereka ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, punten ini kenapa tidak ditutup dulu? Saya ingin mendengar refleksi materi dari yang Bapak Ibu tadi ikuti. Ya, meskipun materinya banyak, Bapak Ibu luar biasa langsung mendapatkan materi ini dengan meloncat 3 modul. Jadi paket modulnya ada 3, tapi setiap paket modul 1 itu ada 4 modul. Totalnya ada 10 modul Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai materi ini tuh Bapak Ibu meloncat 3 modul. Jadi apa ya? Bermanfaat tidak menurut Bapak Ibu? Selama ini kita ada di posisi yang mana tadi kalau dilihat? Jujur, penghukum, pemberi rasa bersalah, atau menjadi teman? Nggak ada unsur penilaian di sini ya, dan bukan supervisi ya. Ini mah dari hati, sok aja. Kalau yang namanya anak-anak melanggar suatu aturan yang sudah Bapak Ibu tetapkan, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Bapak Ibu biasa aja atau ada rasa ketidaknyamanan dalam hati? Nggak nyaman kan? Komo si budak eta geus 3 kali tengerjakeun tugas. Lain sekali hukul. Betul nggak? Apa yang biasanya kita lakukan? Emosi kita secara spontan. Nah, mana? Enggak mungkin di sini mah hanya bercegah gitu ya. Wah, itu mah berenang tingkatannya udah kaliber dewa, anu biasanya gitu teh. Nih ya, terus sekolahnya geus balik sekalian, gitu kan ya. Pernah nggak ngedenger itu? Nah, iya, siswa dibegitukan takut tidak? Takut. Nurut tidak? Nurut di depan kita saat itu. Terus, apakah dijamin nanti PR-nya akan dikerjakan lagi? Tidak. Jadi materi disiplin positif ini kata saya mah luar biasa Bapak Ibu. Contoh di motivasi aja. Selama ini, Bapak Ibu motivasi itu ada berapa jenis? Ada 2. 1 motivasi internal, motivasi eksternal. Motivasi eksternal berpengaruh tidak dalam diri kita? Berpengaruh, makanya juga ada jenisnya. Motivasi internal berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh. Kalau boleh milih, mana motivasi yang paling berperan dan dapat menggerakkan Bapak Ibu? Internal. Kalau eksternal bisa ada, bisa tidak situasinya. Kalau motivasi internal akan selalu ada, gitu. Nah, kata-kata disiplin itu sebetulnya
kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Socrates ya, apa Aristoteles, Plato ya, pokoknya mah filsuf pada zaman itu. Si disiplin itu diterapkan sebenarnya mah buat muridnya, supaya muridnya teh nurut gitu kan. Tapi kalau kita sadari atau tidak, disiplin itu sekarang lebih kepada menjadi alat kamu harus taat terhadap aturan. Dan aturan itu sebetulnya ditetapkannya oleh orang dewasa. Melibatkan anak-anak tidak? Tidak. Mungkin itu menjadi salah satu faktor dan cek budak teh eta aturan saha anu bikin. Nyesek we, mungkin seperti itu gitu ya. Dan itu bisa kita telusuri. Sebelum menjadi budaya positif, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan budaya? Kalau sesuatu yang sudah membudaya, alhamdulillah kemarin asesor kita memuji ya. Bu Yayu masih ingat gak pujian beliau apa? Saya mau ingat dah. Kenapa saya ingat? Karena kita mah baru mulai bulan Juli membiasakan ke anak-anak teh. Ya, meskipun sebetulnya Allah banyak tutupi hal lain di mata asesor kita saat itu gitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang ya Allah, alhamdulillah gitu. Satu yang saya ingat mah tentang anak-anak di sini semuanya sopan ya. Dilihat dari wajahnya, si ibu tuh ninggalin belah mana gitu. Mereka rata-rata memang betul Bu Syara menemui siapa saja yang di dekat kita, senyum, sapa, salam, gitu kan? Dan itu kita atur apa tidak? Kemarin waktu akreditasi nggak diatur, dan memang kan biasanya oke baru datang mau udah bubar gitu ya langsung salaman kayak gitu. Ya karena memang waktu itu ada guru-guru di sekitar ibu asesor itu gitu. Tapi kan ada juga gawaran siswa yang lain gitu ya. Meskipun memang belum 100% dan itu sikap santun sopan siswa kita itu oleh mereka dikatakan sudah membudaya. Bayangkan Juli, Agustus, September ya. Kita kemarin di akreditasi bulan apa? September, Oktober ya. Oktober awal kan ya? Oktober awal. Sebenarnya bisa itu jadi budaya? Bisa, kilat bisa, dan luar biasa. Berarti motivasi internal anak-anaknya tinggi, betul nggak? Berarti kebiasaan di rumahnya tanpa kita harus banyak rubah, emang budakna geus balager. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, untuk menjadi budaya, makanya RKJM 4 tahun di rapot pendidikan. Untuk jadi budaya itu kita punya waktu spare-nya tuh sampai 4 tahun. Literasi aja untuk jadi budaya sebelum jadi mulai dari pembiasaan kan perlu waktu. Lalu selain itu adalah ibadah, kegiatan pembiasaan ibadah. Pas pada waktu itu Pak Jajang nggak ada, kemana saya lupa. Oh menjemput apa gimana gitu ya. Terus si anak-anaknya bilang, Bu, sholat berjamaah aja lah Bu daripada mandiri di musola. Terlepas mereka mah niat untuk kayak gitu teh hareudang deh itu mah. Betul-betul panas, padedet. Tapi apapun itu Bapak Ibu, mereka mikir untuk sholat. Kesempatan mereka untuk nggak sholat itu adalah besar. Dan tadi perhatikan, emang pada saat mereka sholat di musola ada Bapak Ibu yang bertugas di sana? Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu mah mual. Betul tidak? Jujur aja. Pada saat nggak ada Pak Jajang, ada Pak Basar pertama, bukan dua nama mual ayam meureunan. Mungkin ada Pak Emil, mungkin tidak ada. Tapi anak-anak memilih Bu berjamaah aja. Bari jeung meureunan pas berjamaah teh nya bari heureuy enggak, tapi terlaksana Bapak Ibu. Dan itu membuat saya bangga. Rada panas sedikit. Geningan muda teh pada waktu itu kan saya juga mana nggak ada perempuannya ya. Saya tuh bilang sama siapa gitu. Akhirnya difotokan. Dan itu buat saya hadiah Bapak Ibu. Beberapa bulan si Bado komo lamun kita terus. Jadi budaya itu bisa diciptakan. Nah, berkaitan dengan budaya positif, kita mulai dengan disiplin positif. Sebelum nanti berkaitan dengan program sekolah, Bapak Ibu, ayo berbagi dulu untuk kegiatan hari ini dan menjadi masukan. Kita obrolan tentang komunitas praktisi, kelompok belajar, komunitas belajar itu teh sudah lama ya. Dari mulai
perwakilan 73 sebelum tahun ajaran baru kumpul dengan perwakilan 6 kayak gini kan ya, waktu dengan pengawas. Terus pada waktu rapat dinas disampaikan pula, sok apapun yang berkumpul dan dibahas itu mah kelompok belajar. Tapi mungkin belum didokumentasikan, ya, belum dinotulakan, belum dijadwalkan materinya, gitu ya. Nah, tapi itu adalah program yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan bahkan oleh kementerian. Maka mau tidak mau harus kita lanjutkan. Punten, sebelum nanti dibahas ini ada 4 orang, mudah-mudahan ada yang bisa bercerita terkait dengan refleksi kegiatan diseminasi hari ini. Berkaitan dengan kelompok belajar, bantu saya untuk mencari akronim yang menarik buat nama kelompok belajar kita. Maaf, di SMP Negeri 52 kami membuat kopi madu. Kopi madu itu singkatannya dari Komunitas Praktisi 52, kopi madu. Logonya, simbolnya lebah, karena lebah itu banyak menebar manfaat. Dia seorang pembelajar dan juga dia banyak menebar manfaat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga. Yuk, nah saya berkaitan dengan disiplin positif sudah membuat satu. Nanti yang komunitas belajar, yang kelompok belajar, bantu pikirkan bersama ya. Kalau semakin banyak yang memikirkan, kenapa? Karena program itu nanti bisa jadi praktik baik yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada siapapun. Minimal di PMM. Karena kita sudah mulai bergerak dan menggerakkan. Gitu. Ya, itu saja terkait dengan kelompok belajar dulu. Mohon izin 11.55, 5 menit lagi mudah-mudahan bonus 5 menit ya. Bukan bonus berarti. Kita target sampai jam 12. Kelebihnya 5 menit saja ya saya minta. Untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Atau Bapak Ibu ada yang berubah tidak paradigma dan cara berpikirnya setelah Pak Basar tadi mendiseminasikan tentang materi budaya positif? 1 orang. Boleh Bu Nita dan Bu Uli juga untuk menyampaikan. Bisa jadi gak punya pemikiran mah ya, betul tidak? So, boleh, siap Bu Mila. Namun Mikna. Mangga. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Hal baru yang dapat mengubah paradigma saya, terutama kepada soal kedisiplinan, apalagi berkaitan dengan anak-anak. Karena ya nyarek mah usok gitu ya, karena hanya gitu ya, pengen anak-anaknya lebih baik lagi. Namun mungkin dalam segi penyampaiannya juga masih ya kurang gitu ya, karena memang saya juga menyadari dan saya juga sedang sangat belajar menjaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang lain, karena kalau menyakiti hati orang lain itu ya kalau orangnya tidak memaafkan mah itu urusannya bukan lagi dengan manusia tapi dengan Allah. Allah pun tidak akan memaafkan kalau manusia yang tidak memaafkan. Makanya terutama dengan ya lisan gitu ya, lisan saya sebagai pendidik untuk nyarek anak supaya ya tidak menyakiti hati perasaan anak. Begitu ya. Terima kasih. Terus Bu Mila, tapi ada yang berubah nggak berarti? Ya, ada ingin berusaha lebih baik gitu ya. Dan sebenarnya mah ya, nyarek oke keadaannya itu sebetulnya kalau boleh jujur benar apa salah? Iya nyarek jamaah gitu. Cuma penyampaiannya gitu Bu ya. Iya. Ya, kalau untuk memposisikan saya sebagai kalau saya pribadi sebagai teman anak-anak mah ya saya rasa juga sudah memposisikan itu, cuman karena anak-anak itu ada kadang di luar ya batas gitu ya, kehuriannya itu kadang tidak sopan, kesannya seperti itu, dan ya itu yang mungkin ya saya juga harus belajar lagi gitu. Oke, ada dulu Bu Mila, tepuk tangan. Bapak Ibu, saya yakin di hati Bapak Ibu sebenarnya sudah ada sesuatu yang ingin diungkapkan ya, tapi sudah diwakili oleh Bu Mila. Bu, saya mengatakan ini bukan berarti saya super duper sudah bisa tidak nyarekan. Bapak Ibu luar biasa. Untuk di sekolah, insya Allah sudah beberapa tahun ini saya tidak memarahi anak. Tapi ternyata sama anak sendiri mah beda.
Mana bisa dicek, saya nggak tutup-tutupi. Tapi itu berarti belum bisa mengimplementasikan ini di lingkungan rumah. Ternyata nyarekannya Bu Tika lebih paham dari segi psikologis ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengalami menjadi orang tua, hese itu perlu perjuangan, betul loh. Insya Allah nanti ini menjadi calon orang tua, betul. Kan karaos gerak luar biasa apa ya perjuangannya. Kalau Bu Yayu mah kayaknya udah enggak ya, alhamdulillah udah bisa kalau kita sering berkomunikasi. Mungkin sejauh ini aku selalu dibawa kayak teman. Mau berbagi dulu. Apa bagi? Berbagi kasih. Siap boleh. Kalau Yayu menghadapi anak-anak Yayu di rumah ya, anak sendiri. Kesel luar biasa, iya kesel. Tapi kalau menyampaikannya kita dengan keras, yang nyampe ke anak itu bukan petuahnya yang nyampe itu, tapi emosinya duluan. Kalau sudah nyampe emosinya duluan, si anak tuh pasti gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu nih, kakak salah, aku biarin dulu. Tapi ada momen misalnya, kak, mami mau ngomong dong, apa sih Mi, gitu kan? Ya udah ngobrol aja gini. Kakak tahu nggak? Tadi kakak gini. Iya Mi. Jadi dia benar. Iya kakak salah Mi, mau enggak kayak gitu. Jadi sebelum saya menegur tuh udah baru tanya gini. Tahu nggak kakak tadi? Iya Mi kakak mau gitu. Jadi sekarang gitu duluan. Ya udah gimana solusinya biar gini lagi. Mami nggak mau dong kalau misalnya kakak gini. Jadi diajak ngobrol Bu. Itu tuh Yayu juga sama Bu. Dulu mah yang gitu dan greget. Sekarang lagi mencoba seperti itu, termasuk ke anak-anak yang di 73 juga. Yayu itu mencoba untuk tidak keluar kata-kata kasar, apalagi yaitu itu udah begini banget, palang banget buat Yayu, X banget, tidak. Tetapi pasti Punya pengalaman buruk terhadap itu sampai berkata tidak, nggak mau lagi kasar atau nyarekan. betul. Pengalaman buruknya itu bukan pengalaman buruk yang Yayu lakukan, tapi yang Yayu lihat orang lain lakukan terhadap anak. Sampai betul kata penjajah Pak Basar tadi, kami menendamnya itu tuh mendengar sendiri itu dari anak. Dengan gurunya. Iya. Udah. Tuh. Betul. Ternyata Itu nggak saya mudahnya sadar jadi bahwa- gurunya. Betul Bu. Hati-hati. Kalau pengalaman Yayu sendiri mah waktu SMA, bener Pak, saya dicubit sampai biru. Ku guru matematika, tapi tidak dendam. Nya kebagiannya murid Iya, soleh. matematika. Sudah sih itu salah. Nah itu mah alamiah, betul tidak? Bapak Ibu pasti punya pengalaman kan dengan rupa-rupa guru kan? iPad nah tuh Bapak Ibu milih jadi guru. Ada itu apa kadun? Itu Bu. Tapi kebalikannya cerita. Kalau bapak saya itu guru SMP. Dia bisa, kalau zaman dulu mah disebut ibu Bapak Umar Bakri Bu. Bapak saya tuh. Dia bisa tegas sama anak siswa didiknya. Tetapi dia sangat ngomong sekali sama anak-anaknya. Di rumah berbeda banget Bu. Makanya nah, dari situ saya mulai belajar. Aku tuh nggak mau, nggak Bu jujur ya itu bukan keinginan untuk jadi guru. Ya kan? Jadi polwan. Tidak jadi guru Bu, cita-citanya itu jadi dokter dari dulu tuh dokter, cuma tidak tercapai gitu ya. Ya sudahlah, qadarullah mungkin sudah begini jalanan hidup saya. Tetapi minimal saya bisa menjadi contoh untuk anak saya dan anak ibu saya. Balik saja. Nun Bu Yayu langsung jawab nomor 2, maaf. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi? Jelas loh Bu, termotivasi. Makna disiplin dan motivasi intrinsik. Betul. Ya ini mah memang pelajaran dari awal saya menjadi ASN itu sudah berkomitmen dengan diri sendiri dan apa ya istilahnya sudah sumpah itu kan Bu, sumpah jabatan. Jadi memang termotivasi dan disiplin itu yang seperti saya bilang sudah menjadi alam sendiri Bu. Walaupun cuma baru beberapa bulan kita menjadi ASN ya Pak, tapi itu tuh sudah menjadi alam tersendiri yang nanti akan dirasakan oleh teman-teman sekalian. Berarti kalau terkait dengan perasaan berarti memang sudah sejalan dengan apa yang dirasakan oleh Bu Yayu. Jadi Betul. sudah. Makanya tadi ada beberapa Pak Basar
begini yang dari pembelajaran atau materi yang disampaikan CPG, oh iya saya juga sudah mulai melakukan itu walaupun secara tidak langsung saya belum pernah belajar itu, tetapi saya lagi berusaha untuk seperti oh alhamdulillah berarti saya sudah mulai mendekati itu. Apa yang dilakukan itu berarti sudah di Betul. jalur yang benar gitu Betul. ya. Teman-teman menyanyi. Sip, teman. Dan ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among tadi itu berarti sebagai ada yang penghukum, ada yang membuat merasa orang bersalah. Enggak, itulah penghukum mah Bu. Tapi kadang-kadang namun kamu teh osok tuh membuat rasa bersalah. Gitu kan ya? Ya tadi dengan kalimat-kalimat tadi. Nah, ternyata kedua macam itu termasuk yang apa gagal tadi ya? Ayolah kita belajar lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi sudah terwakili oleh Bu Mila ingin memperbaiki diri ya. Mohon izin. Ternyata sudah tinggal 1 menit lagi. Sok aja bagikan. Ini nggak apa-apa masih merekam ya. Bu tolong munculkan program sehati. Bisa dibukakan? Bapak Ibu, ini mah Bu Wayah nanya, kita kalau nggak mulai dari sekarang lagi, hayu mau kapan lagi? Momennya tadi Pak Basar sudah menguraikan terkait dengan budaya positif yang kalau dilihat dari materi mah luar biasa. Masuk nggak? Atau nggak terkirim? Di sini kalau dilihat dari flyernya, nah ini dia sudah. Iya, di nextnya aja ya Bu. Ini bukan apa tadi di flyer budaya positif, tapi sekarang disiplin positif. Bapak Ibu, kita berawal dari raport pendidikan SMP Negeri 73 yang menjadi PBD program berbasis data. PBD itu program berbasis data. Segala sesuatu program sekolah itu harus berkaitan dengan raport pendidikan. Bapak Ibu sudah buka raport pendidikan kita yang harus diperbaiki apa saja? Apa? Yang kuning, merah mah alhamdulillah nggak ada. Literasi? Bukan. Bu Syara mana? Bu Syara apa? Bu Syara? Enggak. Oh, harus buka dulu. Catatan. Berarti belum ada ya. Dan memang perlu proses untuk memahami itu. PR kita Bapak Ibu di raport pendidikan itu 2. Bunga. 1 numerasi yang nilainya kuning, nilainya rendah, paling rendah numerasi. Yang kedua adalah iklim pembelajaran. Proses pembelajaran terkait dengan indikatornya itu guru sebagai pemimpin instruksional. Gitu. Nah, ternyata kalau dicek lagi eksplorasinya itu ada kaitannya dengan implementasi visi dan misi sekolah berhadapannya dengan kita kedah di eksplorasi dan kita harus bahas bersama-sama. Tapi terlepas dari itu, keseluruhan meskipun di raport pendidikan yang harus dibenahi awal adalah numerasi, tapi berkaitan dengan disiplin positif ini akan berdampak kemana-mana. Setuju tidak? Terasa tidak kalau disiplin positif ini penting? Ya, mungkin kesiswaan dan konseling itu yang sangat berasa. Atau Bapak Ibu yang berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa juga udah mulai, gitu, jadi di guru kumaha, gitu kan ya. Nah, di sini kami ajukan ada namanya programnya disiplin positif dulu sebelum jadi budaya. Untuk jadi budaya nanti setelah kita lihat evaluasi 1 tahun berjalan program ini, kira-kira bisa terus meningkat menjadi sebuah budaya tidak? Bisa membentuk budaya positif di dari sekolah kita. Saya rada khawatir kalau langsung pakai kata budaya, rada terkesan sombong deh gitu. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu adalah disiplin positif. Disiplin positif sehati ini bukan saja yang menjadi targetnya bukan anak-anak, bukan peserta didik. Pak Basar bantu saya kalau berkaitan dengan peserta didik, saya minta bantuan Pak Basar. Kalau berkaitan dengan Bapak Ibu guru, itu menjadi tugas saya. Dan akan saya jadikan menjadi penelitian tindakan sekolah. Untuk hal ini dulu. Next. Sehati ini merupakan kalau dipanjangkan itu adalah
berasal dari 3 kata. S-nya periksa kesalahan, H-nya hadapi konsekuensi, T-nya restitusi diri. Mulai dari periksa kesalahan. Kesalahan ini nanti diperiksa bukan sama kita, tapi sama anak-anak. Setelah kita mulai dengan membuat kesepakatan bersama atau keyakinan kelas yang kita buat tadi di Google Form. Kalau yang kita kenal selama ini tadi di masing-masing kelas atau di kebiasaan Bapak Ibu proses belajar mengajar, saya sebetulnya udah membuat Google Form pengujian awal. Nanti mohon Bapak Ibu menjawab sejujur-jujurnya ya, dan tidak akan mengandung penilaian. Saya sudah kirim ke Nita tadi Google Formnya, mau agak dilengkapi, tapi segitu dulu juga nggak apa-apa nih, dikirim aja ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi pooling juga, alhamdulillah. Itu juga akan digunakan menjadi data. Jadi kalau tata tertib mah sudah ada, ini kayak gini tata tertib. Ya. Kalau menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tadi Bapak Ibu sudah benar pas membedakan. Ini adalah aturan, ini adalah atau ini adalah kesepakatan. Tadi apa cara bedanya? Tadi sebenarnya mah yang rada-rada cepet tuh yang berkaitan dengan lari mengelilingi lapangan ada 2. Ada terlambat masuk sekolah mengelilingi 2 keliling lapangan. Kalau pas di PJOK apa kali kata depannya teh Pak Basari? Bisa dibaca lagi nggak? Mengelilingi 2 lapangan karena terlambat hadir selama 10 menit. Nah gitu ya. Beda nggak itu? Kalau yang pertama mah itu sebenarnya hukuman. Nah kedua itu sudah masuk konsekuensi. Konsekuensi itu terkait dengan kesepakatan. Kalau konsekuensinya begitu, anak rela tidak melakukannya. Rela. Terbebani nggak? Kalau hukuman terbebani nggak? Terbebani. Nah, si tata tertib itu aturannya nanti menjadi kesepakatan atau keyakinan yang berasal dari siswa, disepakati bersama dengan guru. Kita mulai di kelas Bapak Ibu sendiri. Di tahun ajaran baru ada nggak yang sudah bikin tata tertib? Apa sudah menjadi keyakinan kelas? Mungkin keyakinan kelas yang dibuat masih maknanya berbeda ya dengan kalau sekarang sudah mengenal yang disiplin positif. Yang terkait pelajaran Bapak Ibu aja, misalkan kalau sebelum belajar dengan Ibu siapkan bukunya harus disampul warna coklat, kan suka kayak gitu ya. Masing-masing kan punya gitu loh maksudnya. Bisa jadi beda-beda ya di olahraga. Pada saat jam olahraga waktu 10 menit sudah ganti baju menggunakan baju olahraga gitu kan ya. Nah itu sebetulnya adalah bisa menjadi tata tertib, bisa menjadi kesepakatan. Kalau yang kemarin masih tata tertib, mohon Bapak Ibu sudah mengubahnya menjadi kesepakatan yang dibuat bersama dengan peserta didik. Lalu membuat daftar kesepakatan. Setelah nanti dibuat di Google Form, ini mah biar jadi keseluruhan, dibuat daftar kesepakatannya dan anak-anak mengerti. Anak-anak bisa apa ya? Sepakat dengan itu. Lalu membuat menu perbaiki diri. Next dulu. Hadapi konsekuensi. Jadi kalau sudah punya daftarnya, anak-anak kena print sama Bapak Ibu. Printnya berarti berbuat salah. Ya. Kasih kesempatan mereka dulu untuk merenungkan kesalahannya apa. Tadi yang sudah diterapkan sama Bu Yayu, kemudian si anak bisa mengungkapkan sendiri, berarti sudah muncul kesadaran. Bener dah sebenarnya masalah. Jadi pada fitrahnya sebenarnya setiap diri kita kalau melakukan kesalahan itu ada alarm nggak dalam diri kita sendiri? Minimal cenah ada yang warna putih dan warna hitam di dalam diri kita teh sendiri ya. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, warna bodas teh sebenarnya kita salah, ulah gitu kan ya. Tapi geus bae lah da geus ningali, misalkan kayak gitu. Itu sebetulnya direnungkan dan bisa dijawab oleh diri sendiri. Nah, lalu ke tahapan kedua nanti mengecek dan masuk ke menu perbaiki diri. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, nanti sekaligus untuk memperbaikinya bagaimana, dan itu juga harus berasal dari anak-anak. Ya. Next, ketiga adalah restitusi diri. Bapak Ibu pernah mendengar nggak di berita kalau ada anak yang setelah dimarahi oleh kepala sekolah lalu dia bunuh diri? Nggak pernah dengar berita itu? Ada 2 murid yang bertengkar, si A sama si B. Si A memang salah ngeganggu si B. Si B-nya lapor ke kepala sekolah.
si kepala sekolahnya langsung nyalahin dan memojokkan tanpa mengetahui dulu latar belakangnya apa. Dan si A merasa dipojokkan dan memang nyisnya malah teh salah gitu ya. Atau mungkin kesalahannya fatal atau bagaimana. Dan setelah kejadian itu semua dunia serasa memojokkan dan dia bunuh diri. Itu pernah ada di berita. Menurut Bapak Ibu, yang salah di sini siapa? Kepala sekolah jadi ikut andil tidak? Memang dia salah, nggak salah, nyanggus dia perput kesalahannya. Jadi membuat ya kumaha tuh. Jadi perlu tidak adanya restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal istilah restitusi tadi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Wah, ya? Ada nggak yang menangkap? Restitusi itu adalah mengembalikan identitas anak, mengembalikan identitas kita seperti diri kita. Kan kalau kita berbuat kesalahan, identitas kita berubah tidak? Berubah. Terusnya kesalahan berarti manehna melanggar aturan, begitu kan? Norma di masyarakat kan juga kayak gitu ya. Nah, ternyata di zaman sekarang ini yang serba luar biasa, kalau menghakimi seseorang sampai seperti itu, banyak cerita di film Koreanya kemudian karena dibully sedikit kemudian tidak tuntas itu proses bullyingnya, jadi berakhir dengan bunuh diri kayak gitu ya. Dan penting menurut saya restitusi ini, tapi bukan berarti ngebela anak yang salah, setuju nggak? Restitusi mah ambil dulu. Saya kejadian waktu anak-anak yang itu loh mobil set bola, ya, masih ingat kejadian yang bola menimpa mobil? Ya, Bapak Ibu sebagai guru yang saya dengar Bu Yayu, budak kurang. Langsung, ya saya mau ngedenger gitu, saya dengan sudah mempelajari materi ini, alhamdulillah. Selamatin dulu anaknya. Orang dewasa banyak mungkin bisa melakukan berbagai macam hal karena berpikir yang namanya murid itu di bawah kontrol. Padahal selama ini ternyata pikiran itu bisa jadi salah. Selamatin dulu anaknya, bukan berarti ngebela dia salah kan? Bukan ngebelain yang salah, betul nggak maksud dia juga waktu itu? Tapi posisikan dulu dia kembali ke posisi awalnya, restitusi. Lalu setelah itu tangani. Ditanganinya kalau dalam program ini nanti si anak biarkan dia mengisi lembar sehati secari kertas yang di sana nanti dia isinya kan tadi sudah melalui 2 tahap. Dia tahu dia salah. Nanti dia melakukan permohonan maaf kepada siapa. Lalu di bawahnya komitmen. Dan itu nanti dia sampaikan. Kita coba gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara ini ada proses perubahan atau minimal kita menerapkan disiplin positif dengan urutan yang seperti ada disampaikan di program guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program disiplin positif. Kita coba mulai dari hal yang kecil dulu. Mudah-mudahan ini dapat memperbaiki karakter anak-anak kita. Sok atuh apa yang bisa kita munculkan? Apakah Bapak Ibu mengajar di kelas langsung anak-anaknya cerdas luar biasa? Kalau cerdas luar biasa pada gimana IQ-nya dulu? Ya, sekarang kita beragam. Hayo karakternya aja dulu benerin. Ya, disiplin aja dulu untuk hal-hal yang kecil untuk menuju ke hal-hal yang besar. Gitu. Dan itu yang mungkin bisa kita jual tanda kutip ya Bapak Ibu. Kita jualnya sama siapa? Sama orang tua, sama masyarakat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu bertahan sampai pukul 12.19 luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian dari Ibu Risa dan Bapak Basar tentang diseminasi budaya positif serta program budaya positif. Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Tentunya menginspirasi sekali pemaparan-pemaparan dari Ibu Kepala, Ibu Risa, dan pemaparan dari Pak Basar selaku guru penggerak juga. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua
sebagai guru. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Maaf bila saya banyak kekurangan. Kita tutup saja kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.